Damai Tuhan kita Yesus Kristus dalam cinta kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita merayakan Natal, sementara juga di antara kita Babil khusus yang beragama Katolik masih mempersiapkan menyambut perayaan Natal pada Advent yang ketiga yang disebut Minggu Gaudete. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu yang disampaikan Santo Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 4-5. Dan itu juga yang menjadi alasan mengapa kita berkumpul bersama-sama, apapun denominasi kita, apapun gereja kita satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Penebus dunia. Dan karena itu kita bersyukur, bersukacita. Dalam sermon ini saya ingin mengajak kita untuk menghayati iman kita, menghidupi iman kita yang bertumpu hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya Juru Selamat untuk kita, tetapi untuk semua orang, bahkan seluruh alam dan seisinya. Ibu bapak, saudari-saudara, umat Allah yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk. Kita akan sejenak merenungkan apa arti menghidupi iman di dalam keseharian kita. Sebagai anak-anak Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita bersyukur siapakah kita ini. Orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa. Namun kuasa Allah bekerja di dalam diri kita, justru dalam kelemahan-kelemahan kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang kedua, bab 12 ayat 9 mengatakan, Allah berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Disinilah ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, kita menghidupi iman kita. Iman kepada Kristus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Santo Yohanes, murid terkasih Yesus, memberikan kesaksian dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah iman kita. Inilah rahmat yang mengagumkan bagi kita. Amazing grace untuk kita. Maka untuk mengantar permenungan ini, sermon ini, agar kita semakin dimampukan menghayati dan menghidupi iman kita, saya akan mengajak kita bersama menyanyikan dan menghayati makna lagu ini, Amazing Grace. Rahmat yang mengagumkan, yang membuat kita beriman.
how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that touched my heart to feel, and grace my very life. How precious did that grace appear, because I love believe. Has promised good to all of you. His word, our hope secure. He will our shield and portion be, as long as life endures. Let's sing together. Like me. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see.
living by faith. Ketika kita hidup oleh iman dan karena iman, hidup adalah anugerah. Bukan sembarang anugerah, melainkan anugerah yang mengagumkan, amazing grace. Kita yang semula buta melihat, kita yang semula hilang ditemukan. Kita mengalami bagaimana iman, harapan, dan kasih kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang dalam Yesus Kristus Tuhan kita sungguh menjadi sukacita kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sukacita hadir juga di dalam karya. Sukacita tak terpisahkan dari bela rasa, kepedulian, compassion terhadap mereka yang menderita. Karena apa? Natal adalah peristiwa iman. Ketika Allah melihat penderitaan manusia, maka Allah mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia, agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu kita ungkapkan melalui iman kita, tetapi juga kita wujudkan di dalam setiap tindakan kerahiman sehari-hari. Tadi saya matur pada Pastor Benny, ketika beliau bertanya, gimana Romo kesibukan hari-hari ini? Sibuk banget ya? Iya Pak Benny, tapi sibuk bukan dalam rangka Natal. Sibuk dalam rangka mengurusi keadilan, kemanusiaan, kerukunan, persaudaraan, keutuhan ciptaan yang saat ini sedang mengancam kita. Di depan mata kita, ibu bapak saudari-saudara, tanggal 24 Agustus yang lalu, seseorang bernama Paulus Iwan Budi Prasetyo berangkat dari rumah menuju tempat bekerja. Dan sejak itu nggak pernah kembali sampai hari ini. Tanggal 8 September ditemukan, tubuhnya sudah hangus, kepalanya bahkan sampai hari ini belum ditemukan. Kaki kanannya juga dalam keadaan begini. Bagaimana iman dihidupi? Sebagai pengikut Kristus, istri dan keempat anaknya bertanya pada saya, Romo, bagaimana nasib suami dan ayah anak-anak kami? Bahkan yang masih taman kanak-kanak. Tapi karena iman yang kita hidupi, Tuhan bekerja. Kepolisian Republik Indonesia bekerja. TNI bekerja untuk segera menemukan pelaku. Dan saya mengatakan, temukan pelaku bukan dengan semangat balas dendam. Karena kita adalah murid-murid Kristus, maka dengan semangat cinta kasih dan keadilan. Putri sulungnya, karena menghidupi iman akan Kristus, meskipun sungguh membawa luka kematian ayahnya yang sedemikian rupa, karena membela, mempertahankan prinsip kebenaran untuk membongkar kasus korupsi yang terjadi. Dan kemudian dia harus menanggung risiko dihabisi dengan cara yang keji. Putrinya menulis surat kepada Presiden Jokowi. Dan seketika peran Deputi 5 untuk peduli, untuk memperhatikan. Bahkan saya menunjuk seorang lawyer, saya sebagai ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, meminta seseorang yang bahkan beragama Islam, tapi dia bekerja sebagai lawyer dengan bayaran 0 rupiah. Karena dihayati dengan iman, tadi saya matur pada Pastor Benny. Setiap kali saya diwawancari wartawan di televisi, di koran, saya bilang, Mas Yas ini jadi lawyer tak tunjuk 0 rupiah. Gak mau menerima dari keluarga, juga dari saya. Karena tahu saya Romo, pastor, gak punya gaji. Jangankan gaji, anak bojo aja gak punya gitu. Tapi sukacita terjadi, iman dihidupi.
Dan orang-orang baik di luar dugaan kita menghubungi saya, mengapresiasi cara kerja lawyer ini, dan kemudian mengatakan, Romo, kan dia pergi ke sana kemari butuh bensin, butuh ini, butuh itu. Bolehkah kami membantu? Dan akhirnya Tuhan yang membayar. Bukan saya, bukan keluarga korban, tetapi Tuhan. Saat iman dihidupi dalam keadaan yang serba sulit sekalipun, Tuhan bekerja. Amin. Inilah iman kita. Kita bersyukur bersama komunitas Bank Mandiri yang menyelenggarakan perayaan ini agar hidup kita semakin hari bertumbuh di dalam iman dengan rahmat yang mengagumkan, karena iman adalah rahmat yang mengagumkan. Iman adalah anugerah yang dicurahkan dari surga untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Dan pusat iman kita bukan kata-kata, bukan barang dan benda, melainkan sosok pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun gereja kita, kalau kita sungguh menerima Kristus merajai, menghidupi kita, tak ada yang mustahil. Saudari-saudara, mari dengan penuh syukur dan rasa sukacita kita menyambut Kristus yang lahir bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini juga Ia lahir di hidupmu. Hari ini juga Ia lahir di hatimu. Hari ini juga Yesus lahir dan menjadi fondasi kehidupan iman kita. Maka damai sejahtera akan selalu dilimpahkan kepada kita, karena Dialah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Semoga perayaan Natal dan juga persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan semakin menumbuhkan iman, harapan, dan kasih yang kita ungkapkan melalui doa-doa kita, ibadah kita, apapun denominasi gereja kita. Tetapi juga kita wujudkan iman itu dalam keseharian kita, di tempat kita bekerja, di kantor, di rumah, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Menjadi murid-murid Yesus yang terus bersukacita, membawa damai sejahtera. Semoga panjenengan semua, wabil khusus saudari-saudara yang terlibat dalam karya pelayanan untuk kesejahteraan dalam perbankan di Bank Mandiri, selalu diberkati Tuhan, mulai di dalam keluarga, pekerjaan, di kantor, dan dimanapun berada, dilipat gandakan berkat untuk saudari-saudara. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita, dan terutama sosok ibu yang mengandung dan melahirkan Kristus selalu berdoa untuk kita. Bapak Yosef, Bapak angkat Yesus, merestui kita dalam keheningan, dalam karya, untuk kemuliaan Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Oh